Di sini saya akan memaparkan apa itu definisi kemiskinan, kemiskinan absolut, dan kemiskinan relatif. Kemiskinan adalah kondisi kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, misal hidup dengan kurang lebih $2,15 per hari. Kemiskinan relatif adalah pendapatan jauh di bawah standar masyarakat sekitarnya, lebih sering terjadi di negara maju. Undang-undang terkait kemiskinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau BPJS. 4. PP Nomor 39 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Strategi pengentasan kemiskinan. 1. Akses pendidikan seperti sekolah gratis, beasiswa, dan pelatihan keterampilan. 2. Kesehatan dan jaminan sosial seperti BPJS, program gizi ibu anak, layanan kesehatan terpencil. 3. Lapangan kerja dan ekonomi seperti investasi, insentif UMKM, dan pelatihan kerja. 4. Bantuan sosial PKH, BNPT, subsidi energi dan perumahan. 5. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan transportasi umum murah. 6. Reformasi pertanian seperti subsidi pupuk, akses pasar, dan agribisnis komoditas. 7. Kebijakan pajak seperti pajak progresif, insentif bagi UMKM. 8. Digitalisasi seperti internet desa, pelatihan digital untuk usaha kecil. Sumber data diperoleh dari World Bank atau Poverty Overview, BPS Kemiskinan dan Ketimpangan, dan UNDP Human Development Report. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Yang dimana kemiskinan struktural itu adalah kondisi di mana suatu kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena struktur sosial yang ada membatasi akses mereka terhadap sumber daya ekonomi dan fasilitas, dan bukan hanya karena kurangnya pendapatan. Adapun ciri-ciri kemiskinan struktural, yang pertama, siklus kemiskinan, kedua, keterbatasan peluang, ketiga, ketergantungan. Adapun solusi dari kemiskinan struktural yaitu kebijakan yang berpihak seperti program bantuan sosial, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, peningkatan akses terhadap sumber daya dan layanan publik yang berkualitas adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan struktural. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok yang terkena kemiskinan struktural, dapat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, di sini lagi saya akan melanjutkan tentang kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan dan budaya masyarakat yang tidak mendukung kemajuan. Kemiskinan kultural juga dapat terjadi pada individu, keluarga, dan masyarakat. Penyebab kemiskinan kultural ada 6. Yang pertama, sikap malas, pemboros, dan tidak kreatif. Yang kedua, tidak mau berusaha memperbaiki taraf hidup. Yang ketiga, bergantung pada pihak lain. Keempat, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kelima, norma adat yang membatasi mobilitas sosial. Yang keenam, ketidaksetaraan gender. Solusi untuk terjadinya kemiskinan kultural adalah: yang pertama, memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai kemiskinan kultural. Yang kedua, memberikan bantuan ekonomi, pelatihan, dan pendidikan. Yang ketiga, memberikan fasilitas sosial. Keempat, memberikan pengakuan dan penghargaan. Kelima, memberdayakan perempuan melalui pendidikan yang inklusif, pelatihan, keterampilan, dan advokasi untuk kesetaraan gender.
Baik, adapun solusi dari kedua kemiskinan tersebut, yaitu kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sistemik dan budaya. Mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan holistik, termasuk kebijakan yang adil, akses pendidikan yang lebih baik, serta perubahan pola pikir masyarakat agar lebih produktif dan berdaya asing. Pendekatan pendapatan dan pengeluaran rata-rata per kapita. Pendekatan pendapatan adalah perhitungan yang dilakukan dengan menambah balas jasa atau proses produksi yang telah dilakukan pada tiap pelaku usaha atau produksi yang berupah gaji, upah, profit perusahaan, sewa tanah, dan bunga. Adapun prinsip pendekatan pendapatan, yang pertama, berdasarkan prinsip akuntansi, semua pengeluaran dalam perekonomian harus sama dengan total pendapatan. Yang kedua, mengasumsikan bahwa semua pendapatan harus masuk ke salah satu dari 4 faktor produksi utama. Yang ketiga, faktor produksi utama adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah ukuran ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan jumlah rata-rata pengeluaran atau konsumsi per orang di suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu, seperti setahun. Konsep ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara atau wilayah. Adapun manfaat pengukuran ini yaitu yang pertama, membantu menilai tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua, memberikan gambaran umum tentang seberapa banyak penduduk memiliki akses terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, digunakan dalam perbandingan internasional untuk mengevaluasi standar hidup antar negara. Adapun kesimpulan dari pendekatan pendapatan dan pengeluaran rata-rata per kapita, yaitu kedua pendekatan ini memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, untuk analisis yang lebih akurat, perlu mempertimbangkan distribusi pendapatan dan pengeluaran serta faktor lain seperti inflasi dan kesenjangan ekonomi. Berikut hasil diskusi dari kelompok 4 dengan 3 poin utama, yaitu yang pertama, kemiskinan pendekatan BKKBM, yang kedua, karakteristik kemiskinan, dan yang ketiga adalah sensus kemiskinan. Untuk poin yang pertama, kemiskinan pendekatan BKKBM atau Basic Capabilities and Basic Needs, yang dimana adalah kapabilitas dasar, yaitu akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kebutuhan dasar adalah pemenuhan pangan, sandang, papan, dan layanan sosial. Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses dan kesempatan hidup yang layak. Yang kedua adalah karakteristik kemiskinan. Karakteristik kemiskinan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pendapatan rendah, atau kita bisa artikan sebagai tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, keterbatasan akses, yaitu kesulitan pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga, ketergantungan, yaitu bergantung pada bantuan sosial atau sektor informal. Yang keempat, kerentanan, yaitu mudah terkena dampak ekonomi dan bencana. Dan yang terakhir adalah keterbatasan modal sosial, yaitu kurangnya dukungan dari komunitas. Dan untuk poin yang terakhir, poin ketiga adalah sensus kemiskinan. Tujuan dari sensus kemiskinan ini adalah mengidentifikasi kondisi masyarakat miskin untuk kebijakan dengan tiga metode yang diambil adalah yang pertama, garis kemiskinan, yaitu pengeluaran minimum berdasarkan kebutuhan dasar. Yang kedua, multidimensional poverty index atau MPI, yaitu indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dan yang ketiga adalah survei sosial ekonomi atau BPS.
pada tahun 2023, yaitu data resmi pemerintah. Untuk pembahasan materi selanjutnya adalah mengenai modal pembangunan. Ada beberapa sumber modal untuk melaksanakan pembangunan, di mana yang pertama adalah sumber modal dalam negeri, yang terdiri dari pendapatan pajak dan retribusi. Pendapatan dari pajak seperti PPN, PPh, dan PBB, serta retribusi daerah menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan. Yang kedua adalah investasi domestik, yaitu modal yang berasal dari sektor swasta dalam negeri, baik dari perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga adalah BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD berperan dalam menggalang dana untuk proyek strategis, misalnya pembangunan infrastruktur dan sektor energi. Yang keempat adalah dana desa, yaitu dana yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Dan yang terakhir adalah dana dari tabungan individu yang dihimpun lembaga keuangan seperti bank dan koperasi untuk pembiayaan pembangunan melalui perbankan atau pasar modal. Jenis yang kedua adalah sumber modal luar negeri, yang terdiri dari pinjaman luar negeri, yaitu kredit atau utang yang diperoleh melalui lembaga keuangan internasional, seperti International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia, serta pinjaman bilateral dari negara lain. Yang kedua adalah investasi asing langsung, atau Foreign Direct Investment, yaitu modal yang diinvestasikan oleh perusahaan asing ke dalam proyek pembangunan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah hibah dan bantuan luar negeri, yaitu bantuan dana yang tidak diperlukan pengembalian dari negara atau organisasi internasional. Pembahasan yang kedua adalah mengenai rendahnya kemampuan mengakumulasi modal negara berkembang. Adapun faktor-faktor penyebabnya, di mana yang pertama rendahnya tingkat produktivitas. Hal ini dapat diukur dari tingkat PDB per kapita atau PDB per pekerja. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada negara maju. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Yang kelima, tingginya tingkat pengangguran. Dan terakhir, rendahnya tingkat harapan hidup. Hal-hal ini tentu memiliki dampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan juga kesulitan untuk mengembangkan industri. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai beberapa pertimbangan penting dalam penggunaan modal, di mana yang pertama adalah memprioritaskan pembangunan nasional jangka panjang. Yang kedua, penggunaan modal haruslah memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Yang ketiga, menghindari penggunaan modal yang berlebih sehingga tidak membebani fiskal negara atau menimbulkan inflasi yang tinggi. Yang keempat, penyaluran modal harus mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menyerap anggaran. Dan yang terakhir, mempertimbangkan apakah modal berasal dari pajak, pinjaman luar negeri, investasi asing, atau penerbitan obligasi, serta memperhatikan biaya seperti bunga pinjaman. Materi 5, sumber daya alam dan beberapa hal yang terkait dengannya. Rumusan masalah. Pertama, macam dan lingkup sumber daya alam. Kedua, pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Ketiga, beberapa hambatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, macam dan lingkup sumber daya alam. Dikutip dari buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, menjelaskan sumber daya alam atau SDA adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan manusia. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hutan, air, dan hewan ternak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang kedua ada berdasarkan jenisnya, sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan.
sumber daya alam non-hayati abiotik yang berasal dari benda mati seperti air, tanah, dan mineral. Di bagian kedua, pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Dilansir dari artikel Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, tanpa merusak keseimbangan ekosistem, sehingga dapat menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk menghindari pemborosan keberlanjutan, menjaga sumber daya alam tetap tersedia dan dapat digunakan oleh generasi berikutnya. Di bagian ketiga, hambatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Dikutip dari jurnal Hambatan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Lestari, menjelaskan terdapat beberapa hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, antara lain, yang pertama ada keterbatasan teknologi, kurangnya teknologi yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan SDA yang tidak efektif. Yang kedua ada regulasi yang tidak efektif, peraturan yang kurang tegas atau tumpang tindih dapat menghambat pengelolaan SDA yang optimal. Dan yang ketiga ada kurangnya sumber daya manusia dan kompeten, minimnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan SDA dapat menghambat implementasi strategi pengelolaan yang efektif. Adapun Undang-Undang Dasar yang mendasari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati, yang secara keseluruhan membentuk keseimbangan ekosistem.